Salah satu yang membuat iklan kita boncos adalah CTR-nya yang rendah, teman-teman ya. Jadi kalau CTR-nya rendah, bisa jadi itu salah satu faktor penyebab boncos ya. Karena boncos itu banyak banget faktornya, bisa karena kecepatan website, bisa karena copywriting websitenya ya, bisa karena interestnya yang salah, bisa juga materi iklan dan sebagainya. Nah, salah satu yang menyebabkan boncos itu adalah CTR. Apa itu CTR? CTR itu adalah ini, teman-teman ya. CTR itu adalah link click to read. Nah, ini percentage of time people saw your ad ya. Jadi orang lihat iklan kan Anda, iklan kamu terhadap yang klik. Jadi ini adalah reach ya, reach presentasi orang lihat ya. Orang lihat itu adalah impresi ya, impresi dan klik. Kita bisa lihat klik ya, klik impresi gitu ya. Nah, kalau CTR-nya besar ya, contoh kayak gini nih, contoh ya. Kalau CTR besar, maka yang ngeklik akan banyak ya. Karena kenapa? Karena itu percentage ya, persentasi dari klik terhadap yang lihat iklan. Jadi semakin banyak yang klik, maka otomatis CTR kita semakin besar. Dan sebaliknya, kalau misalnya CTR kita rendah, maka yang masuk ke website juga kecil ya, link kliknya kecil. Nah, untuk itulah mau tidak mau ya, kita harus juga fokus ke bagaimana cara mendapatkan klik yang banyak. Nah, untuk mendapatkan klik yang banyak itu berkaitan dengan materi iklan kita, apa yang kita sampaikan ke customer, apa yang kita sampaikan ke lihat iklan kita, pesan apa yang kita sampaikan, itu yang penting teman-teman ya. Jadi kalau kita membuat copywriting yang bagus, kemudian gambarnya juga yang eye catching, nangkap perhatian, maka kita juga akan mendapatkan CTR yang besar. Nah, bagaimana cara mendapatkan CTR yang besar? Yes, caranya adalah teman-teman tetap testing variasi iklan ya, variasi materi iklan. Karena CTR ini berkaitan dengan materi iklan. Apa itu materi iklan? Jadi materi iklan itu berkaitan dengan copywritingnya ya. Copywriting adalah teks dari iklannya. Yang kedua headline-nya. Yang ketiga adalah gambar atau videonya ya, gitu ya. Jadi 3 itu. Nah, baru nanti berbicara dengan link klik ke landing page view, itu sudah ke ranahnya website, ke ranah landing page dan sebagainya. Nah, di video ini kita fokus ke sini ya, ke CTR. Nah, ada beberapa teknik yang bisa teman-teman pakai. Ya, ini saya selalu pakai 2 ini ya, metode PAS, FAB dan FAB ya. Ada juga AIDA ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya, AIDA ya, dan kemudian BAB ya, bukan buang air besar ya, BAB ya teman-teman ya. Saya jelaskan ya, AIDA sama AIDA ini hampir mirip, tapi bedanya ada convectionnya. Jadi A itu attention, interest itu I itu interest, D itu desire, convection itu memutuskan ya, convection, A itu action. Contohnya kayak gini, seperti mau nikah gitu ya. Nah, misalnya kata attention, katakanlah misalnya ada ya, katakanlah cewek gitu ya, atau cowok yang katakanlah teman-teman Anda lagi duduk lagi santai di kafe, misalnya di kafe di ruangan, kemudian tiba-tiba ada yang masuk gitu ya, klik gitu ya, masuk ya, kemudian pakai baju merah. Nah, itu attention. Jadi baju merah itu attention. Lalu dia duduk di depan kita ya, mulailah kita interest ya, saling pandang ya, kayak gitu ya. Oke ya, cocok ya kayaknya. Nah, itu interest ya. Kemudian desire udah mulai duduk ya. Yuk boleh tukar nomor handphone. Nah, itu desire ya. Convection, yuk kita makan malam ya, makan janjian. Kemudian hubungan terus berlanjut berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kemudian action, maukah menikah dengan saya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi AIDA itu seperti itu. Nah, sama dengan jualan kayak gitu ya. Kemudian BAB. Nah, ini BAB ya, bukan buang air besar ya, tapi before after bridge ya. Before adalah sebelum, after adalah kondisi saat ini, bridge adalah jembatan gitu ya. Jadi misalnya gini, saya dulu PNS, halo perkenalkan saya Andrea Rupiah, saya dulu PNS dan sekarang saya pengusaha online. Before saya sebelum PNS, after sekarang bisnis online, dan bridge adalah jembatan. Yang dulu ya, ketika saya memutuskan untuk menjadi bisnis online ya, saya masih berjuang ya, saya tinggal di kota yang sangat kecil banget. Nah, itu bridge ya, itu diceritakan bridge, jembatannya bagaimana antara sebelum, before dan after, itu bridge, ada jembatannya, tapi jembatan itu diceritakan akhir gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk perkenalan,
bisa juga digunakan untuk testimoni ya dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk iklan, nah ini yang sering saya pakai ya. Nggak salah dalam pakai, boleh aja ada marketer yang pakai ini, is okay. Nah, yang paling saya sering pakai ini, hanya dua ini, metode PAS dan VAP. Ini ngefek banget ya, ini membuat CTR-nya tinggi banget. Nah, contoh kayak gini ya. Nah, ini CTR-nya tinggi banget ya. Ada juga CTR-nya rendah, ya itu karena copywriting-nya. Tapi yang paling tinggi itu ini. Ya, bisa nggak Mas saya pakai yang lain? Bisa banget ya, mau BAB, mau AIDA, ya ada juga yang lain ya, banyak banget copywriting. Tapi yang paling sering saya pakai ini. Nah, ini saya baru aja ya, ada yang FreePad ya, FreePad ini jualan ini ya teman-teman ya. Nah, ini bukan ini ya, jualan celana. Nah, ini celana ya, ini celananya. Nah, ini jualannya ya, ini jualannya ya. Nah, ini jualan untuk, jadi ini untuk agar cowoknya yang tadinya minder jadi percaya diri gitu, yang dulunya nggak maco jadi maco ya, yang dulunya lunglai ya nggak bertenaga, nah dengan pakai ini jadi maco ya, bahkan dikejar-kejar cewek, dilihat oleh cewek ya, itu gagah gitu ya. Dan kemudian juga ini ada salah satu fiturnya adalah kantong anti copet. Nah, ini banyak banget ya kantongnya, jadi anti copet ya, ada resleting dan sebagainya. Nah, itu kita nah ini tuh bisa lihat nih ya, banyak kan ya, kantong-kantongnya banyak. Ini salah satu fiturnya gitu ya. Oke, nah kemudian kita analisa menggunakan, kita buat copywriting, buat iklan ya. Ini kita menggunakan metode FAST ya, misalnya kantong terbatas, salah satunya problemnya adalah kantong terbatas, ada juga minder. Nah, ini pakai ini, kemudian agitated. Jadi problem apa problemnya ya, masalahnya. Kemudian agitated itu ada dibesar-besarkan, agit ya. Ribet, nggak bisa bawa barang banyak, mudah lupa atau kehilangan dan sebagainya, solve, baru ceritakan masalahnya. Jadi teman-teman, jadi tujuan untuk membuat copywriting itu adalah menyadarkan. Jadi tujuan copywriting itu menyadarkan, dan kemudian diakhiri dengan bagaimana orang bertindak. Bertindak itu ada 3 ya, bisa menggunakan scarcity, urgency, sama greedy. Nah, inilah membuat orang bertindak gitu ya. Stok terbatas diskon 47% minggu ini gitu. Nah, ini kita udah pakai. Jadi problem ya, aduh ribet banget ya kalau punya celana kantong terbatas. Nah, itu seperti itu. Apalagi kalau bawa macam-macam kayak HP, dompet, powerbank atau sapu tangan, tapi apa ya kayak gitu ya. Ini ada intermediate-nya. Kalau barang bawaannya simple banget ya, kantong sedikit jadi ribet deh, tenang aja. Nah gitu. Jadi masalahnya adalah ribet kalau misalnya kantongnya sedikit ya. Saya juga kalau misalnya kantongnya sedikit ya ribet banget ya. Kalau saya bawa ini dua HP ya, kunci mobil sama handphone sama dompet ya. Jadi kalau kantongnya sedikit memang ribet banget ya. Nah, itu salah satunya. Jadi orang beli itu karena ingin solusinya apa ya, contoh kayak gitu ya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi sebenarnya kita jualan itu adalah menawarkan solusinya. Nah, salah satunya adalah dengan fitur dari produk kita. Nah, kemudian kita sudah buat, lalu buat headline-nya, ringankan bebanmu sampai di saku celana, simpan itu. Ribet ya kalau kantongnya celananya sedikit. Oke, itu metode PAS. Yang kedua adalah metode VAP. Nah, metode VAP ini kayak gini ya, kantong anti dompet, terus lagi ditanya fitur advantage benefit, terus ditanya terus kenapa, agar nyimpannya lebih aman. Kemudian ditanya lagi terus biar barang nggak hilang dan sebagainya ya, baru kita buat kalimat iklan. Nah, contohnya kalimat iklannya, nah seperti ini. Tahu nggak satu alasan kenapa sih banyak cowok beli celana taktikal? Nama celananya itu taktikal ya, karena kantongnya anti copet. Nah, ini fiturnya. Jadi kantongnya itu adalah resleting ya. Nah, ini yang paling banyak dicari, apalagi PPK kayak gini, kejahatan semakin meningkat. Nah, ini dia. Jadi ditakut-takuti. Tujuannya adalah bagaimana mereka itu sadar bahwa itu masalah, karena kita angkat yaitu kantong anti copet, sehingga mau nggak mau diamankan kan, betul kan? Nah, kantong ini dilengkapi dengan resleting sehingga bisa membantu Anda menyimpan lebih aman ya. Kantongnya banyak, tinggal pilih aja, jadi barang kamu bisa aman, nggak ketinggalan di rumah, nggak lupa, tentunya bisa bikin kamu nyaman dan tenang. Nah, ini adalah copywritingnya. Nah, barulah kita buat ini teman-teman, ini buat untuk scarcity-nya, scarcity, urgency, dan greedy. Ini tujuannya untuk bertindak. Stok terbatas, ini scarcity ya, ketakutannya kita buat stok terbatas ya.
Kemudian minggu ini adalah urgensi, ya harus hari ini. Kalau harus minggu ini, minggu depan gimana? Ya sama, diskon lagi ya. Kemudian greedy ya, greedy adalah keserakahan. Dikasih diskon 75%, belum tambahkan greedy lagi, misalnya free ongkir atau misalnya subsidi ongkir dan sebagainya. Chat admin di sini atau langsung kunjungi web sini, buruan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya, bagaimana cara membuat agar CTR kita tinggi ya, karena salah satu faktor membuat iklan kita CTR tinggi ya, adalah dengan ini ya, dengan copywriting. Semakin CTR kita tinggi, semakin banyak yang klik ini ya, semakin banyak yang klik maka semakin besar ya, banyak yang masuk ke landing page. Dan kalau misalnya landing page-nya besar, maka sudah pasti budget teman-teman bisa rendah ya, biaya iklan bisa rendah. Oke, semoga bermanfaat tips kali ini ya. Jika Anda pertanyaan silahkan yuk komen di bawah, nanti saya coba membantu Anda. Dan kemudian kalau Anda belum download ya video terbaru Facebook Ads, silahkan aja klik di link di bawah. Saya kirimkan link di bawah, masukkan email Anda ya. Kemudian jangan lupa gabung ke grup ya, ada beberapa video yang sudah saya rilis di grup. Kemudian juga nanti kita akan belajar banyak ya di sini ya. Nah, ini saya udah rilis grup-grup untuk belajar. Nah ini ya udah 7.000 orang yang hadir, luar biasa ya. Nah ini saya rilis terus ya, contoh malam ini saya dapat sekitar 3 jutaan ya. Nah kemudian yang ini juga nanti belajar semua. Nah bagi Anda yang mau privat ataupun yang ikut workshop online ya, nanti saya buka infonya ya, dan kemungkinan terbatas banget ya, tidak seperti workshop yang lain ya. Saya mungkin buka hanya 7 orang ya, 7 orang, dan saya latih, benar-benar saya latih agar fokus ya. Jadi kalau misalnya 7 orang tuh enak, jadi bisa satu-satu ya memaparkan hasil iklannya, nanti kita analisa gitu ya. Jadi saya mungkin nggak buka sampai 10 atau 20, nggak, mungkin 7 orang aja ya, 7 orang. Nanti kalau teman-teman mau untuk ikutan ya, nanti saya akan infokan di channel Telegram dan terbatas ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe ya di link di bawah ya, dan kemudian belum gabung ya silakan gabung, nanti Anda akan mendapatkan video yang lainnya. Oke, sampai jumpa dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.